Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam HNI, sukses, sukses, sukses. Sobat HNI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di program spesial HNI TV setiap hari Kamis. Sekarang jam tayang baru nih. Kita konsultasi online akan hadir dengan jam tayang baru dari pukul 12.30 sampai dengan 15.15 atau jam 3 sore. Kalau sebelumnya mungkin jam 9 ya, karena mungkin beberapa dari agen HNI sekarang nih anak-anaknya atau emak-emak sekarang lagi ngontrol anak-anak yang belajar online ya. Jadi kita akan pindahkan jadwal herbalis atau konsultasi online, program konsultasi online ke jam siang ya. Jadi mama atau orang tua yang untuk nge-handle anak-anaknya bisa tetap menyaksikan konsultasi online bersama herbalis konsultan HNI Umi Sabil. Oke, seperti biasa, sebelum kita menyimak materi pertama dari Umi Sabil, nih pemirsa HNI TV atau sahabat HNI dimanapun Anda berada, silakan share dulu nih link live hari ini nih ke mitra-mitranya atau ke agen-agennya, ke saudaranya, biar bisa lihat juga materi hari ini. Karena hari ini kita akan lebih khusus tanya jawabnya nih. Karena kan kalau minggu kemarin sama Pak Sudarmadi ya, itu juga herbalis konsultan HNI. Hari ini kita kembali bersama Umi Sabil, herbalis konsultan HNI yang ditunggu-tunggu mak-mak dan para agen HNI. Jadi jangan lupa di-share, di-follow juga nih sosial media HNI di Instagram @PTHPAI, di Facebook di PT Herba Penora Al-Wahida Indonesia, dan di YouTube jangan lupa nih di-subscribe di HNI Official. Ditunggu nih, langsung nih diklik di bawah. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya ya, biar kalau setiap kita live atau kita ada konten baru, video baru, Sobat HNI bisa mendapatkan pemberitahuannya, bisa langsung nonton gitu dan nggak ketinggalan. Oke, sebelumnya pengen nyapa dulu nih Umi Sabil nih. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sepekan kita nggak ketemu iya, ya. Betul. Besok udah ini juga Mi, Idul Adha Mi. Hari ini kan hari Arafah juga puasa. Ya, Insya Allah puasa Mi, dan sahabat HNI juga Insya Allah puasa. Menjalankan ibadah saum Arafah. Oke, Sobat HNI, sebelum kita ke materi, sekali lagi hari ini kita akan seperti biasa konsultasi online. Jadi buat sahabat HNI yang mempunyai pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah, di kolom komentar YouTube maupun Facebook ya. Untuk teman-teman di Instagram mungkin bisa hanya lihat saja, atau kalau mau komentar atau mau tanya jawab bisa beralih ke YouTube ataupun Facebook. Oke, sebelum kita tanya jawab, kita akan simak yang mau lewat satu ini dulu. Tetap di HNI TV. Ayo kita bekerja penuh semangat, dengan kopi era baru sangat nikmat. Kopi Sabau dengan 7. Oke, baik pemirsa HNI TV. Hari ini kita spesial akan sebelum konsultasi online atau tanya jawab seputar resep herba ataupun produk-produk. Hari ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu materi dari Umi Sabil nih. Penasaran kan tentang apa? Bocorannya sih tentang menjaga kesehatan tubuh di masa sekarang ini nih, kayak pandemi ataupun virus-virus yang ada di Indonesia. Oke, Umi Sabil udah siap Mi? Insya Allah. Silakan Umi untuk materinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, 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 kita bertemu lagi. Selamat menjalankan ibadah saum Arafah. Perbanyak zikir, perbanyak doa. Ini adalah hari yang sangat-sangat kita dekat dengan Allah, di mana semua sedang berjuang di tanah suci menjalankan haji. Semoga yang di sana sehat walafiat, kembali sampai ke rumah sehat walafiat, dan kita di sini semua sehat walafiat, penuh berkah, amin ya robbal alamin. Kondisi yang kita lihat ya Bapak Ibu, saat saudara-saudara kita sedunia menjalankan ibadah haji, saat tawaf, saat sya'i, kita melihat mereka masih social distancing,
Maka sebenarnya kondisi dimanapun berada masih tetap harus hati-hati. Sebagaimana yang dilihat di produk yang Umi sampaikan, bisa di zoom tampilan produknya. Silahkan di zoom tampilan produknya, Mbak Dari. Jadi masih tetap temanya menjaga kebersihan, ya. Jadi utamakan jaga kebersihan, ya. Kemudian jaga stamina dengan herba-herba yang tinggi vitamin E dan C. Kemudian juga biasakan menggunakan produk-produk herba sebagai keperluan sehari-hari. Jadi Umi masih tampilkan dengan penuh lengkap bagaimana full 24 jam kita menjaga kebersihan dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Nah, yang akan Umi bahas kali ini nanti sampai selesai terkait dengan terus akan Umi sisipkan materi-materi produk yang bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh. Kemanapun pergi jangan tinggalkan sterilin, ya. Ini setiap saat, yang mana aja yang dibawa boleh, yang mana saja. Di tas harus ada, di mobil ada, di kendaraan ada, di rumah, di ruang kamar, di ruang tamu, di dekat meja makan, di dapur pun kalau perlu ada. Kenapa di dapur ada? Karena kita belanja sayuran yang datang kita semprot. Tangan kita saat memegang uang kita semprot. Saat kita memegang sayur-sayuran dari belanjaan kita semprot, ya. Kemudian sayuran yang kita beli pun kita semprot. Kemudian meja makan, ya. Kemudian ruang tamunya, baik tamu sebelum datang, tamu pergi, badan kita, semuanya kita bersihkan, kita sterilin. Maka milikilah ini, kalau perlu tidak cukup satu. Kalau Umi Sabil itu karena ada BC, ada juga rumah, di ruang tamu ada, di kamar anak-anak ada, di ruang meja makan ada, masing-masing pergi juga bawa. Di BC juga ada, di lantai atas, di lantai bawah, di mana ada kira-kira itu berkerumun, kita sediakan satu botol kecil ini dan kita sediakan isi ulangnya. Untuk apa? Menjaga kesehatan itu sangat bernilai mahal, karena kalau udah sakit biayanya sangat besar. Kemudian kita biasakan herba-herba yang utama. Silahkan dicatat, ya. Sudah siap catatannya? Iya. Maka harus ada vitamin C yang selalu kita konsumsi. C bisa didapat rosella, madu, dan yang ada hijau. Nah, jadi and green itu juga tinggi. Di sana ada katuk, ya, ada cincau. Kemudian dalam madu kita tahu lebah dia mendapatkan dari nektar bunga yang Allah ciptakan dalam diri lebah itu nanti keluar madu. Kemudian extra food jangan dilupakan, banyak buah C-nya tinggi, banyak sayuran C-nya tinggi, dan di dalam extra food juga ada buah-buahan. Kemudian buah yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW yaitu kurma. Maka hari-hari anak dan keluarga berikan date syrup boleh, sari kurma boleh, extra food juga sudah ada sari kurma. Kemudian rosella, sudah berkali-kali Umi Sabil buatkan produk top di mana rosella bisa dipadu dengan EGM. Juga buah bilberry yang kita punyai, buah bilberry ini pada produk bilberry kapsul dan juga kelosin, ya. Jadi vitamin C selalu sediakan bagi keluarga kita. Mau pilih bilberry, mau pilih kelosin, boleh pilih and green, boleh pilih madu, mau madu yang multi, yang premi, sekarang namanya madu habat, mau pilih madu SJ, madu hitam, mau pilih date syrup, sari kurma, buah juga, atau mau pilih rosella. Yang mana yang Anda pilih, C-nya tadi tinggi. Kemudian E, vitamin E juga sangat baik untuk sel T kita, ya. Vitamin E kita sediakan pada Prokumin habat. Ada Prokumin habat yang botolnya hijau, itu E-nya tersedia, dan kita maintenance tubuh kita dengan yang meningkatkan sistem imunitas.
yaitu tulis yang untuk meningkatkan sistem imunitas atau kekuatan fitrah ya. Jadi sistem imunitas itu sering dikenal oleh teman-teman yang berkecimpung di dunia herba disebut dengan kekuatan fitrah, yaitu kita upayakan tubuh kita dengan sistem imun yaitu yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu habbatus sauda. Rutinkan di pagi hari atau siang atau sore hari habbatus sauda yang pure, yaitu habbatus sauda soft gel bisa, prokumin habbat bisa, prokumin propolis boleh, habbat kapsul juga boleh. Umi, saya susah nelen. Kalau kapsul tuh susah. Ya udah, habbatus sauda yang ada dalam kopi. Nah, anak-anak nyebutnya kopi Sevel. Ada daerah Riau yang nyebutnya kopi tujel, 7 elemen. Ada yang nyebutnya kopi 7L, boleh saja. Ada yang nyebutnya 7L, ya boleh. Pokoknya yang di dalamnya ada habbatus sauda dan bungkusnya merah. 7 elemen di situ, ada elemen biji, yaitu habbatus sauda. Sudah? Ada elemen buah, yaitu buah mengkudu. Di mana buah mengkudu ini sebagai blood cleansing, juga C-nya sangat tinggi. Dan mengkudu ini juga menghilangkan halu. Yang suka halusinasi, punya istana nggak taunya belum. Ya, nah karena mengkudu bersifat sedatif, penenang. Dan yang sering biduran, gatal, seperti flu, mudah demam, dan asma, mengkudu adalah yang sering Umi Sabil sampaikan, dia bersifat antihistamin. Jadi mengkudu juga antihistamin, mengkudu juga bersifat penenang, sedatif. Dan ini bagi penderita-penderita darting, belakangan ini banyak orang tua yang konsul. Umi, saya kena darting. Mungkin ibu sibuk daring dengan anak-anak. Iya, Mi, stres. Jadi musim daring juga musim darting. Ya. Inilah yang terjadi hari ini. Maka apa yang harus dikonsumsi? Nyevel. Ya, enak betul karena rileks tubuhnya. Karena ada mengkudu. Jadi mengkudu juga bersifat hipotensif, penurun tensi. Mengkudu juga vitamin C-nya tinggi. Mengkudu juga sedatif, penenang. Mengkudu juga bersifat antihistamin. Nah, mengkudu juga ini melancarkan peredaran darah. Jadi yang sering pusing, galau, minumlah yang ada mengkudunya, yaitu kopi 7 elemen. Itu sisi buah. Sisi biji, habbatus sauda. Dan di dalam kopi 7 elemen ada kulit, ungu-ungu dia, yaitu kulit manggis, antioksidannya tinggi. Jadi kalau habis minum Sevel kenapa terasa fresh? Karena ada kulit manggis. Nah, kenapa kalau habis minum Sevel tuh terasa strong, punya semangat, tapi juga nyaman, relax, tapi nggak bikin lemes? Karena ada jahe merah. Masya Allah. Di dalam surat Al-Insan, tulis suratul Al-Insan ayat 17, Allah berfirman, nanti penghuni surga itu diberikan Allah minuman yang ada campurannya jahe. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini HNI sudah buat, karena jahe di muka bumi ini banyak. Di mana ada kota, desa, kampung, pasti ada jahe. Cuma namanya beda-beda. Ya nggak apa-apa, ada jahe, ada jahing, ada bahing, ada halia, ada jahe, beda nama nggak apa-apa. Ada jahe empret, kecil, pedas. Ada jahe gajah, putih, besar, nggak pedas. Ada jahe merah. Apapun jahenya, pokoknya dia bersifat untuk stamina. Jahe di HNI di mana saja, terus on. Di terus on ada jahe. Tulis, buat pria yang sering sakit pinggang, yang punya masalah 5L, loyo, lesu, letih, lemah, lunglai, letea,
lemas, nah, L-nya banyak tuh. Maka perlu terus on. Kenapa perlu terus on? Karena terus on ada jahe, habatus sauda, ada pasak bumi, dan ini dia cabai Jawa, dan ada porwoceng. Daun porwoceng ini sering digunakan minuman sehari-hari bagi penduduk Dieng. Nah, yang suka naik gunung, yang hobi panjat-panjat, tebing, yang sering ke Bromo, sering ke Dieng, daerah-daerah dingin, di sana biasanya dijual teh-teh porwoceng. Itu ada dalam terus on. Di mana lagi yang ada strongnya, yaitu ada kayu angin dalam kopi 7 elemen. Maka kalau habis minum 7 elemen, ya, jadi kembung hilang, sakit kepala hilang, migrain hilang, tapi kepalanya masih ada, nggak ikut hilang. Nah, Umi ngomongin kopi deh, kan bukanya masih jauh, nggak apa-apa, biar buka nanti juga habis isya bikin kopi, habis maghrib aja Mi, boleh, ya. Apakah kopi harus air panas? Air panas dulu, karena ada biji, ada akar jahe, ada kulit, ada daun sendok, ada kayu angin. Nah, bunganya unsur bunga apa? Tadi sudah dikupas Umi, ada unsur biji, habatus sauda, unsur buah, mengkudu, unsur akar, jahe, unsur daun sendok, unsur kulit, kulit manggis, unsur kayu angin. Unsur bunganya ini dia. Tahu buah kolang-kaling yang sering dipakai untuk kalau bulan puasa, orang Jakarta bilang buah atep. Nah, itu dia bunganya, bunga aren, pohon sagu ya, sebagian nyebutnya pohon sagu mungkin. Nah, itu dia bisa dipakai untuk bikin gula. Nah, kita buat brown sugar, gula aren ya. Jadi kenapa minum 7 elemen itu bisa strong, bisa relax, bisa fresh, bisa nyaman, tapi juga terasa enteng, migrain sembuh, karena ada 7 herba pada kopi 7 elemen. Maka disebut 7 elemen ya. Kalau 4 elemen avatar ya. Nah, kemudian bagaimana lagi menjaga tubuh kita untuk di masa-masa pandemi ini agar selalu sehat, selalu berstamina, selalu punya semangat, selalu ceria, tapi tetap bisa rileks. Jangan lupa EGM, susu kambing. Biasakan susu kambing ya, karena Rasulullah SAW menyukai susu kambing. Umi Sabel punya tagline untuk susu kambing, hidup tanpa lelah. Kenapa? Karena susu kambing sangat cocok untuk paru-paru. Setiap yang alergi pasti Umi sarankan EGM, bisa dengan Rosella. Bagi yang punya masalah mata, maka EGM dengan bilberry atau EGM dengan kelosin. Apalagi yang punya masalah mata pencarian, bonusnya masih kecil, LED-nya nggak masuk-masuk, omsetnya turun naik, perbanyak ya, perbanyak bilberry-nya. Mata sehat, mata pencarian sehat, karena omset besar, pangkat tinggi ya kan, pangkat tinggi, omset besar, kerja benar, insya Allah mata pencariannya lempeng ya. Karena di HN itu Masya Allah, bicara herba, bicara sehat, tetapi dalam herba ada kesejahteraan, Masya Allah. Jadi setiap produk punya dua sisi, sisi sehat kalau kita minum, sisi penghasilan karena di dalamnya ada sesuatu. Nanti tanya sama mentornya ya, kenapa setiap produk bisa punya dua efek, efek penghasilan dan efek kesehatan. Yang jelas dua sisi ini ada pada semua produk HNI. Ada sisi sehat, ada sisi sejahtera. Jadi setiap kita beraktivitas bersama HNI memiliki dua sisi, sehat dan sejahtera. Kemudian apalagi yang mau kita bahas, yaitu produk yang harus ada di kamar mandi, di dapur, di ruang anak-anak, di ruang tamu, di tempat tidur, di mobil, di sepeda motor. Kalau orang Sumatera kereta
Jadi kalau di Medan itu setiap rumah harus punya kereta. Jadi kalau di Jawa keretanya cuman ada di rel kereta, kalau di Medan setiap rumah punya kereta. Kereta itu sepeda motor. Gitu. Kalau di ini juga kereta bisa mobil juga Mia. Iya, jadi kalau gitu di ya. Jawa itu kereta tuh spur, ya. Nah, tapi kalau di Medan kereta itu sepeda motor. Sepeda motor. Nah, jadi di sepeda motor, di kereta-kereta, bukan kereta yang Gajayana ya. Nah, itu juga harus ada, ini dia MHS, minyak herba sinergi, ya. Nah, jadi di tas harus ada salah satu jenis kopi. Harus ada salah satu jenis batu sauda di dalam tas kalau pergi. Ada EGM-nya, ada MHS, ada salah satu dari madu. Saya ulangi, di dalam tas harus ada salah satu dari sabun. Mau kolagen, mau propolis untuk kebersihan, atau mau madu. Ada salah satu dari sabun wajah, taruh di tas. Jadi sampai mana-mana bersihkan wajah, bersihkan tangan. Dan ada salah satu sterilin, mau yang antiseptik, mau yang disinfektan, apa yang dipegang semprot-semprot, atau mau sterilin yang sanitizer. Dan harus ada herba-herba, ada salah satu madu, salah satu habat, salah satu kopi, dan sebagainya. Dan jadikan kebiasaan, yaitu seperti teh. Ya, baik, sudah Umi explore bagaimana menjaga kesehatan, kita akan masuk ke segmen konsultasi. Silahkan Mas Hafiz. Oke, Masya Allah, sahabat TNI, pemirsa TV dimanapun Anda berada. Tadi kita udah menyimak materi tentang menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh nih di masa pandemi sampai sekarang ini. Oke, sahabat TNI, kita akan kembali ke sesaat lagi dengan segmen tanya jawab nih. Jadi bagi sahabat TNI yang punya pertanyaan atau konsultasi nih tentang penyakit, resep-resep herba, silahkan dituliskan di kolom komentar YouTube maupun Facebook siaran hari ini nih. Kita tunggu ya. Dan langsung akan dijawab oleh herbalis konsultan HNI Umi Sabil. Insya Allah. Setelah yang satu ini, tetap di HNI TV.